Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Wisnu Wijaya, mahasiswa PPG Jancam Angkatan 1 LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini Rabu 18 November 2020 akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran konseling individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan datang, Mas. Oh, ya. Silakan duduk, Mas. Bagaimana kabarnya, Led? Alhamdulillah baik, Pak. Masih suka bermain game? Ya, kalau game sih lagi dominan ke game sih, sekarang kan masih liburan ya gini, jadi sering main game gitu. Kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain jarang, mungkin di rumah kayak cuman bantuin orang tua, tapi cuma nyapu, sekedar nyapu, nanti lanjut main game. Masih suka buat video? Kalau buat video sih jarang, Pak. Sekarang ya itulah kayak video mungkin buat sampingan, kalau yang sering mungkin game, dominan ke game. Oke, sekiranya kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke ruang TK? Iya, saya juga kurang tahu, tadi lagi pas di luar suruh ada kata Pak Guru suruh ke dalam gitu, tapi lain. Oh begitu. Berarti belum tahu ya, tidak ada dari wali kelas, tidak ada pemberitahuan sebelumnya mungkin? Ya, wali Nggak ada? kelas enggak ada. Oke, jadi begini, Bapak mendapat laporan dari wali kelasmu bahwasanya untuk absensi PJJ-mu itu agak kurang baik ya. Jadi kamu sering terlambat mengikuti pelajaran daring, terus tugas-tugasnya juga sering terlambat cara mengumpulkan tugas. Nah itu kenapa menjadikan alasan Bapak manggil kamu ke sini. Jadi ada laporan dari wali kelas bahwasanya ada beberapa anak termasuk kamu salah satunya berkaitan dengan hal tersebut. Tadi makanya Bapak panggil kamu ke ruang BK. Gitu. Jadi paham ya? Paham. Kiranya bisa dimulai konseling kita? Iya, bisa, Pak. Sekarang. Oke, jadi kurang lebih nanti Bapak minta waktu kurang lebih 30 menit untuk membahas masalahmu tadi, supaya nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Ketika nanti kamu ada masalah, silakan diungkapkan saja permasalahannya itu di mana, terus kenapa kok itu bisa terjadi, dan efek yang ditimbulkan dari masalah yang kamu hadapi itu apa. Jadi kita kan menggali bersama-sama. Tentunya dalam konseling individu ini tidak usah khawatir, karena kita punya asas yang harus kita jaga ya. Jadi yang pertama, saya minta kamu terbuka untuk mengungkapkan masalahmu. Jadi apa yang menjadi bebanmu itu silakan dikeluarkan saja kamu. Kemudian rahasia jelas. Jadi tidak mungkin masalah yang kamu hadapi akan Bapak ceritakan kepada orang lain, baik wali kelasmu atau temanmu atau guru yang lain. Tidak akan, karena itu menjadi sebuah kode etik bimbingan konseling. Jadi semua masalah siswa di sini itu tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Jadi rahasia itu terjamin. Makanya saya minta kamu untuk mengeluarkan semua masalah yang kamu hadapi, supaya nanti solusinya bisa kita cari secara bersama-sama. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Baik. Yang pertama itu tadi yang berkaitan dengan absensi PJJ. Absensi sekarang kan sekolahnya di rumah ya. Kita ketemu di sekolah kan jarang. Jadi kalau kamu Bapak panggil ke sekolah, kamu datang ke sekolah. Karena kita kan masih di sini masih pembelajarannya daring, full daring. Di beberapa tempat memang ada yang sudah
daring separuh luring, tapi kita masih full daring. Nah, memang banyak sekali permasalahan di pembelajaran daring karena kondisinya seperti ini, kita masih dalam rangka pandemi, jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturan ini. Permasalahannya kebanyakan adalah pada manajemen waktunya, artinya jadwalnya kan sama, daring ataupun luring kan pembelajarannya sama, tapi kan dalam pembelajaran daring ternyata banyak sekali yang tidak mengikuti, terlambat mengikuti, ataupun di tugas pun banyak yang tidak mengumpulkan. Salah satunya kamu. Iya. Bapak ngerti kira-kira apa yang menjadi alasanmu untuk itu? Yang pertama itu kalau daring ya Pak. Kalau daring kan biasanya pagi-pagi itu ya, pagi mulai kan jam 7 biasanya kan udah ada, biasanya guru-guru udah ngasih kayak pelajaran ya gitu. Kalau saya itu jam 7 itu biasanya masih tidur jam 7? Iya. Karena main game itu tadi? Iya. Sampai jam berapa? Kalau main game sih malam biasanya, kalau lagi nggak ada editan ya gitu, biasanya sampai jam 1-an, mungkin setengah 2. Jam 1 malam kamu baru tidur, baru jam 7. Iya. Orang kamu di rumah semua? Kalau orang tua sih, yang ibu di rumah tapi berangkat kerjanya itu pagi jam 3:30. Kalau bapaknya jam 6 udah berangkat. Kalau boleh tahu kerja di mana bapak sama ibu? Kalau ibu saya sih cuma dagang Pak, jadi dagangnya itu kayak ke desa-desa gitu, desa-desa dagang sayur, nanti pulang-pulang jam 12 sudah pulang. Kalau bapak di material sini, dekat-dekat desa sih materialnya. Nah, otomatis kan aktivitasnya pagi semua ya? Iya. Nah, apa tidak ada yang membangunkan kamu untuk bangun pagi? Nah itu Pak juga, kalau pagi itu kan ya kalau tidurnya kemalaman, jadi paginya jadi susah bangun. Nah kalau di rumah itu tetangga itu pada enggak, kan biasanya kalau tetangga yang sebelah itu pernah ke rumah saya ya, waktu dulu itu pernah ke rumah saya ya gitu, bangunin tapi ya itu nanti kalau udah bangun biasanya bangun, tapi siang harinya itu biasanya dibilangin ke ibunya. Jadi saya kalau setiap pagi itu bangun jam 4:30 mungkin ya, 4:30 pas mau nutup pintu buat ibu, kan ibu berangkat. Nah saya waktu itu jam 4:30 itu saya pindah ke rumah Mbah, jadi tidurnya itu kalau udah jam segitu. Rumahnya berdekatan? Rumahnya berdekatan, tapi kalau di rumah Mbah itu lebih nggak ada yang gangguin, cuma Mbah doang kan satu. Rumahnya nggak mungkin marahi ya? Iya, jadi nggak mungkin marahi. Kamu punya kakak atau adik mungkin? Adik sih punya. Adik ada, kakak nggak ada? Kakak nggak ada. Tapi adikmu kelas berapa? Adik saya kelas yang kecil kelas 5, sekarang kelas 5. Nah, adikmu kelas 5. Laki-laki perempuan? Perempuan. Pernah bangunin kamu juga? Iya pernah, tapi yang dulu sih ya pernah sering bangunin, tapi kesini-sini itu sering dimarahin sih. Jadi saya dibangunin itu biasanya saya marahin adiknya gitu, ngapain mama sini masih capek, tadi malam baru tidur jam segini. Jadinya adiknya ya gitu, mungkin udah takut apa gimana, tapi kesini-sini udah nggak pernah dibangunin. Itu sehari 2 hari atau hampir tiap hari? Kalau bisa dibilang sih hampir tiap hari. Iya. Hampir tiap hari. Kalau minggu? Kalau minggu paling biasanya yang sampai pagi Pak. Biasanya jam 5 mungkin baru tidur gitu. Jam 5 baru tidur. Teman-teman ya. Karena bermain game atau ada job untuk hobimu itu? Kalau job ya enggak sih Pak, mungkin ya itu cenderung ke game sih biasanya, cuman mainan HP kebanyakan. Contohnya dari saya kan di rumah
dari maghrib habis maghrib biasanya saya langsung pergi main sampai jam setengah 8. Itu kan setengah 8 nanti terusan pulang lagi, nanti main lagi biasanya bilang sampai nanti jam pagi apa gitu, nanti pagi baru pulang gitu. Oh gitu. Orang kamu gimana? Maksudnya apa, nggak pernah bilangin kalau kamu seperti itu tiap harinya? Kamu kan kewajibannya sekolah ya, apakah orang kamu tahunya sekolahnya di rumah jadi santai atau gimana? Kalau kamu dulu ketika masih masuk sekolah, kalau dulu sama enggak untuk bangun paginya itu susah, sama enggak? biasanya sih hampir sama sih, tapi cenderung kesini-sini tuh jadi lebih males aja gitu. Lebih males karena menurutmu gampang lah, iya, belajarannya di HP ini gitu, menurutmu seperti itu? Iya. Oke, itu ya dari masalahmu berarti itu ya. Ya, jadi kamu tahu kan permasalahan yang kamu hadapi bagaimana, terus tadi penyebabnya apa, itu kan nanti kita akan bersama-sama ya untuk mencari solusinya. Jadi kamu tidak bisa bangun pagi, ya kan? Tidak bisa bangun pagi. Ya, kita coba uraikan dulu saja. Ini bangun pagi, terus kenapa kok nggak bisa bangun pagi? Tadi alasannya apa? Alasannya karena malamnya itu main game. Main game. Yang pertama. Ada lagi? Yang kedua itu karena di rumah itu sepi, nggak ada orang. Sepi. Oke. Bapak ibu gimana? Kan bapak ibu kalau pagi udah nggak ada jam 6. Oh sudah tidak ada orang ya? Tinggal adikmu paling ya? Ada lagi yang lain? Yang paling ada yang udah nggak berani bangunin. Oke, ada tidak Berani bangunin. Oke, ini ada lagi? Udah. Nanti kan ini ya yang menjadi permasalahanmu ini kan, yang menjadi penyebabnya tidak bisa bangun pagi. Karena ada 3, main game, rumahmu sepi, jadi kamu tidak ada yang membangunkan. Sedangkan ada adik, tapi adik tidak berani untuk bangunin, ya kan? Nah, 3 ini. Nah, ini kan ketika pembelajaran daring. Ya. Ketika sebelum pandemi ini, dulu gimana? Hampir sama. Kalau dulu itu kamu kenal game itu sudah berapa tahun? Kenal game itu kayaknya mulai dari, kan dikasih HP Android itu mulai dari kelas, kalau nggak salah itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP udah kenal game? Mainnya apa? Kalau dulu itu mainnya biasanya COC itu yang Mainnya COC dulu ya? Itu sampai jam berapa mainnya? Kalau dulu sih masih agak rajin ya Pak. Biasanya cuma sampai jam, kan biasanya kalau malam itu jam 7 habis isya itu, dulu itu nggak main-main ke apa ya, nggak boleh keluar gitu, nggak boleh keluar terusan malamnya itu nonton TV sampai jam 8, nanti dilanjut nge-game biasanya jam 9:30 10 suruh udah. Oh gitu. Dulu? Iya. Sampai kelas berapa? Sampai SMP? Iya kayaknya berubahnya iya. Dari SMP itu SMP berarti masuk ke SMK? udah. Terus orang tua sudah nggak pernah bilangin gitu? Bilangin sih masih Pak, biasanya cuma ya banyak alasan sih biasanya. Saya bilangnya kesini padahal kesini gitu. Oh gitu ya, oke. Setelah sebetulnya kan kamu tahu ya yang menjadi penyebabnya, kan kamu tahu. Kamu tahu. Nah, yang jadi permasalahan di sini kan itu sudah menjadi karena kontinu terjadinya terus menerus, kan sudah menjadi kebiasaan. Contoh biasanya seperti ini, ketika kamu kecil kamu terbiasa jam 9 udah tidur, ya kan? Nah, ketika kamu pas SD misal dulu jam 9 terbiasa tidur,
Kalau kamu jam 9 lebih belum tidur kan kamu mesti ngantuk. Iya. Ya kan? SD ya. Tapi kan kamu sudah kenal game, kenal dan lain sebagainya, sudah mulai tidur malam. Awalnya mungkin ada sedikit perubahan di situ, tapi kan lama-lama sudah terbiasa. Jadi kamu terbiasanya tidur malam terus, sudah menjadi kebiasaan. Begitu juga dengan bangunnya. Jadi hal-hal yang sudah menjadi terbiasa akhirnya kan menjadi hal yang biasa menurutmu. Contoh, kamu nggak terbiasa sarapan. Kalau kamu disuruh sarapan kan enggak kan, nggak terbiasa sarapan. Tapi kalau anak yang terbiasa sarapan pagi, kalau nggak sarapan kan pasti dia paginya lapar. Ya kan? Karena itu sudah menjadi pembiasaan yang dibentuk dari kontinuitas itu tadi. Jadi kamu dilakukan secara kontinu terus, mungkin sudah menjadi kebiasaan. Ya kan? Nah, cuman mungkin di sini kamu nggak sadar ini akan menimbulkan masalah baru. Masalahnya kira-kira apa menurutmu? Masalahnya kayaknya yang pertama itu nggak bisa ngurangin game gitu, nggak bisa ngurangin main game. Yang kedua bangunnya itu yang susah itu. Nah, itu kan sudah menjadi candu ya, sudah menjadi candu karena kebiasaan itu tadi. Akhirnya kan menjadi seperti kecanduan lah. Kamu ngerokok nggak? Saya kadang ya merokok. Kalau di rumah itu sebenarnya bisa hindarin rokok, tapi kalau di luar rumah itu biasanya kan banyak temen yang kayak punya rokok itu biar taruh meja situ rokok apa gitu, suruh rokok. Jadi kadang kalau teman-teman kamu ngopi bareng teman-teman atau sedang main teman-teman aja ditawarin rokok sama temenmu. Iya. Tapi kalau di rumah enggak. Ya kalau di rumah kan nggak boleh sama ibu. Karena nggak boleh. Tapi kamu sudah terbiasa merokok. Iya. Menurutmu itu sudah menjadi candu dalam dirimu belum rokok itu? Candu kalau dibilang sih. Kalau kamu nggak rokok rasanya mungkin gimana ya? Kalau itu sih kayak belum terlalu sih. Tapi kalau udah kalau udah nggak tahu kok. Kalau udah kumpul sama teman pasti itu rasanya pengen ngerokok gitu bareng gitu. Okay. Main game. Berarti hampir sama dengan main game ya? Ya kan? Karena game sekarang kan game online, akhirnya kan jadinya kan kamu juga ketemu teman-teman di game itu kan. Kalau zamannya Pak Tahu mungkin kan gamenya game offline ya, jadi mainnya sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan kamu mungkin ketemu teman di dalam game itu, terus teman-teman kan entah teman dari mana kan hanya jadi satu di situ kan, kalau gimana kan seperti itu kan. Iya. Nah, jadinya kan mungkin ketika kamu tidak nge-game sehari akan tertinggal jauh dari temannya atau gimana? Tadinya kamu nggak nge-game sehari aja, gimana? Kalau sehari, iya jadi kita itu kayak di game itu kan ada tingkat-tingkatannya ya Pak. Dari tingkat, contohnya dari yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Jadi kita itu kalau main itu kayak cepet-cepetan gitu loh. Kayak mainnya itu cepet-cepetan biar naik rank gitu. Jadi semakin semakin ya keinginan untuk oh saya ingin lebih tinggi dari dia contohnya gitu, tingkat ranknya gitu sih. Menurutmu game itu bagus enggak untuk perkembangan anak-anak sekarang lah? Anak-anak sekarang kan jangankan kamu anak SMK ya, yang SD saja itu kan sudah mulai kecanduan game. Menurutmu gimana? Kalau menurut saya ya gimana ya, kalau dari sisi negatifnya sih game itu kayak buruk sih. Masalahnya kan kita jadi kayak lupa begini belajar mungkin makan, lupa makan, sampai lupa sholat ya. Iya mungkin bisa gitu. Tapi kalau di sisi positifnya biasanya kan kita itu stres ya gitu, stres mikirin mungkin pelajaran yang agak pusing gitu kan, jadi nanti bisa buat hiburan sejenak gitu, nanti bisa dilanjut lagi. Teman mainmu itu game semua enggak? Kalau di rumah itu sih
kebanyakan iya, kebanyakan game semua. Jadi kalau ketemu itu kalau udah apa ya udah ngumpul ya udah main semua. Main semua itu ya. Kalau teman di kelas, Kalau di kelas sih berbeda-beda ya Pak, tapi ya sepertiganya sih iya kebanyakan nge-game, tapi gamenya itu berbeda-beda. ini beda-beda. Tapi kan sebagian besar berarti main game online ya. Kebanyakan. Kebanyakan main game online ya. Anak-anak yang teman-temanmu yang nggak nge-game menurutmu gimana? Apa dia menurutmu kurang gaul lah atau gimana? Ya enggak sih, kalau menurut saya itu malahan bagus ya Pak. Jadi kalau udah kecanduan game itu susah kayak ngilanginya gitu loh. Jadi yang apa ya main game aja kepengen oh dia nggak nge-game, kepengen jadi yang orang apa anak nggak nge-game gitu, tapi susah. Asalnya ada teman yang lain yang godain, ayo mana, ayo login apa gimana mungkin gitu. Begitu. Berarti hampir sama dengan rokok tadi ya. Ketika kamu ngumpul, ayo rokok ini rokok, jadi kan kamu kepengen rokok lagi gitu. Iya. Game sama seperti itu. Oke, sebetulnya kamu tahu ya masalah yang kamu hadapi, kamu sebenarnya tahu. Iya tahu. Cuma kan kamu tidak bisa, mungkin kurang bisa mengontrol dirimu sendiri kan seperti itu. Oke, jadi kamu tahu juga permasalahan tadi yang mendasari bahwasanya kok kamu tidak bisa bangun pagi. Nah, dari ini yang kamu sebutkan tadi, ini kan ada efek yang ditimbulkan. Kira-kira apa? Jadi main game terus rumah sepi, ada tidak bisa bangun, kamu tidak bisa bangun pagi. Nah, kira-kira efek yang berhubungan dengan sekolah tadi apa? Contohnya kayak main game itu kan malam, jadi kita itu kayak malas belajar gitu loh. Malas belajar. Ini efek yang ditimbulkan ya. Efeknya yang pertama adalah malas belajar. Terus yang kedua ada lagi? Juga kalau yang kedua itu jadi terfokusnya kepada game, jadi lupa kebiasaan, lupa makan. Lupa makan. Ada lagi? Kalau Ada lagi? biasanya kalau pagi itu jadi saya itu kan biasanya kalau jam berapa ya, kalau bisa bangun pagi saya mungkin jam 9 nih gitu kan biasanya. Kalau bangun pagi apa biasanya itu bantu ibu gitu, jadi kalau bangunnya kesiangan ya itu mungkin jadi jarang bantuin orang tua gitu. Bantu orang tua itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak kan saya kalau biasanya kalau pagi itu nyapu ya, jadi kan orang tua pulang itu kan udah rapi. Kamu saudaranya berapa sih? Saya saudara cuma kakak ada 2. Cuma 2. Adikmu yang sekolah SD itu tadi? Yang kelas 5. Cowok, cewek? Cewek. Berarti kamu berkewajiban ngurus rumah juga? Oke, jadi nggak bantuin orang tua ya? Iya, jadi Ini 3. Ada lagi mungkin? udah sih kayaknya. Udah, jadi kewajibanmu yang terbengkalai antara lain itu ya. Nyatanya juga kamu tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ya. Online. Terlambat mengikuti PJJ. Ini kan, jadi yang ditimbulkan tadi berefek antara lain ini imbasnya. Ini kan, kamu tahu mau belajar, kamu jadi malas belajar lah. Karena menurutmu kamu kan tadi bilang kehilangan waktu untuk bermain game itu berarti kamu kehilangan untuk apa tadi, meningkatkan ranknya itu tadi kan. Jadi kamu berusaha untuk meningkatkan rank itu tadi. Jadi waktumu tersita di situ gitu, sampai ya kegiatan yang lain terbengkalai, malas belajar, sampai makan pun lupa. Kadang biasanya kan kalau main game sore pun juga nge-game ya. Sore biasanya kalau jam 2-an mungkin biasanya juga apa, kalau suruh makan itu suruh ibu itu susah, jadi ibu itu suruh makan, saya bilangin saya makan ya, suruh makan, tapi saya itu biasanya itu kayak
ngilang ke rumahnya Mbah lagi gitu. Jauh rumahnya? Enggak sih, dekat. Jadi apa, rumahnya Mbah itu buat kayak kan sepi di situ, jadi buat tempat kedua gitu. Base camp gitu? Iya, base camp. Teman-teman lu juga di situ semua? Teman-teman kalau itu biasanya sih iya sih, kalau tapi ya jarang lah. Biasanya beberapa minggu cuman berapa kali gitu. Mbahmu masih ada semua? Mbah cuma satu yang Mbah Kapung. Mbah Kapung. Hidupnya sama siapa? Mbah kamu sama siapa tinggalnya? Tinggalnya sendirian biasanya. Sendiri. Berarti hampir tidak pernah memberitahu, karena mungkin Mbah kan nggak tahu jadwalmu ya, kamu sekolah apa enggak, terus ini waktunya ngapain, kan kamu Mbah kan nggak tahu ya. Berarti kamu memanfaatkan itu. Ini kan pembelajaran PJJ ini kan yang paling utama ya. Sekarang kan memang sekolahnya masih sekolah daring, jadi kan pembelajarannya masih jarak jauh karena kondisi pandemi. Tapi kan itu juga pembelajaran, itu kan juga aturan dari pemerintah. Absenmu juga dipantau tiap hari, meskipun lewat aplikasi absensi. Untuk pembelajaran ini kan kita kan lewat aplikasi Google Classroom, baik ya Telegram dan sebagainya. Tugas-tugasnya pun kan ada yang harus dikumpulkan. Nah kamu kan karena ini masalah yang dihadapi kamu ini tadi kan juga ada imbasnya lagi, ya kan? Kamu jadi terlambat, otomatis sering alfa ya, sering alfa. Terus apa lagi? Dimarahin orang tua. Dimarahi orang tua, jelas ini. Ini tidak ada orang tua ya. Guru pun kan mesti kan wali kelas dan sebagainya kan mesti mencari-cari kamu kan. Seperti apa dimarahi orang tua? Terus apa lagi? Kayak sering Apa lagi? ini sih apa ya, juga Berarti kan nilai tugasnya kan nggak masuk ya, ya kan? Kamu jarang ya, sering tidak mengumpulkan tugas. Berarti kan otomatis nilai tugasnya jarang masuk, kosong ya. Nah, ini menurutmu masalah enggak? masalah. Masalahnya bagaimana? Kalau menurutmu suatu masalahnya di mana? Toh kamu sudah terbiasa melakukan itu, tapi menurutmu ini masalah. Ya jadi masalah di mana sih Pak? Yang jadi masalahnya itu kebanyakan itu paling di game sama itu sih Pak, sama bangun paginya. Masalahnya di situ yang paling sering diulangi. Sering bilang ya kan, efeknya antara lain ini sering apa, dimarahi orang tua, nilai tugas kosong. Ini kan otomatis ini muaranya kemana nanti? Dalam? Muaranya nanti kemana? Kamu sering apa ya? Terus nilai tugasnya kosong. Otomatis kan nilai di pelajarannya kan juga kosong kan? Terus nanti nilai rapotnya bagaimana? Ini kan jadi pertanyaan. Kamu sudah paham sebetulnya akarnya dari mana? Kamu paham betul akar masalahmu itu berawal dari mana. Cuman ketika sudah sampai batang, sampai ranting, kamu sudah lupa akar masalahnya dari mana. Iya. Paham, setelah guru paham. Paham. Berarti Nah ini kan efek yang ditimbulkan kan. Konsekuensi dari tadi yang kamu, apa yang kamu lakukan tadi. Paham ya? paham. Nah, kalau kamu lakukan ini terus menerus, kira-kira bagaimana? Ya gimana ya, ingin memperbaiki sih Kak, memperbaiki biar contohnya kayak kalau bisa itu contoh yang game ya Pak, yang game itu pengen kalau itu di uninstall mungkin. Ya, berarti kita uraikan aja ya, kita uraikan masalahnya ya.
Jadi cara perbaikan ya, menurutmu biar bisa bangun pagi bagaimana? Yang pertama bagaimana? Bangun pagi mungkin alarm Ya, menghidupkan alarm. Terus biasanya kalau enggak azan mungkin azan subuh. Terus dibangunin adik. Oke. Terus apa lagi? Terus Ada satu masalah nih. Ini kan dari bangun pagi. Penyebab kamu bangun pagi kan antara lain main game. Nah, ketika kamu masih main game, bisakah? Ketika kamu masih main game, otomatis kamu masih tidur malam. Bisakah kamu bangun pagi hanya dengan nyetel alarm misal? Kayaknya sih kurang sih. Kurang. Jadi gimana? Konsekuensi waktunya gimana? Konsekuensinya Jadi gimana untuk main gamenya? Main gamenya kalau bisa dikurangin ya, kurangin main game. Kalau menginstall game itu sanggup enggak kira-kira? Harus perlahan-lahan ya. Mungkin tidak bisa langsung kamu tidak main game sama sekali ya. Ya kalau main game menginstal sih kayaknya insya Allah sanggup lah demi kebaikan sih. Sanggup. Baik. Kamu sanggup uninstall game ya. Ini kan menurutmu ya uninstall game. Ini menurutmu hal yang kamu harus lakukan ya. Bagus sekali. Berarti kan kamu sudah tahu akarnya, sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari permasalahan yang tadi dihadapi. Ini kan, oke. Jadi Bapak harap setelah pertemuan kita ini nanti ada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kembali menggali apakah dari pertemuan ini ada kekurangan dan ada manfaatnya. Baik Mas Teddy, jadi dari yang kita bahas tadi, kira-kira ada pesan yang kamu tangkap enggak dari pembahasan kita tadi dari awal sampai akhir? Pesan sih banyak sih. Yang pertama itu kayak pesannya itu yang pengen banget diwujudkan itu, contohnya kayak yang pertama kita itu harus bisa pintar-pintar mengatur waktu luang waktu untuk bermain game. Jadi kan biasanya kalau yang bermainnya malam gitu, bisa kita mainnya itu bisa diganti ke siang, itu malamnya bisa buat belajar. Juga kalau masih sulit gitu sih, mau nggak mau sih itu mau di uninstall gamenya. Sanggup? Insya Allah sanggup lah. Insya Allah sanggup. Oke, baik sekali. Yang kedua itu kan bangun pagi ya. Bangun pagi itu sebisa mungkin sih tidurnya juga nggak kemalaman agar paginya kan biar nggak bangun terlalu siang. Tidur nggak di malam, terusan sama suruh kalau enggak nanti ada yang bangunin tapi saya itu nggak marah-marahin gitu. Oh gitu. Berarti kalau ada yang bangunin sering dimarahi ya? Iya, kan dulu jadi kalau enggak itu sih bangun itu nyalain alarm diperkeras itu kan biasanya juga lupa sih, kadang-kadang nggak pakai alarm gitu, biasanya cuman dibangunin gitu tapi ya itu susah itu. Oke, itu kan tadi refleksi dari kamu ya, berarti kan kamu sudah tahu sendiri harus bagaimana, ya kan? Oke, jadi evaluasinya, jadi ini
pertemuan kita ini yang kita bahas ini tidak sampai di sini. Jadi kita akan membahas lagi. Jadi nanti dari apa yang kita bahas hari ini, Bapak harap kamu sudah melakukan perubahan dari tadi yang kamu katakan tadi, sudah mulai merubah. Jadi evaluasinya saya kepengen Bapak kepengen kamu membuat to-do list, membuat jadwal harian. Jadi kamu menulis jadwalmu setiap hari itu kamu ngapain? Jadi waktumu itu termanajemen semua, ya kan? Yang kedua, kita melihat dulu, berarti kan kamu otomatis harus sudah berubah. Kamu ikut pembelajaran daring, kamu mengumpulkan tugas, kamu bangun pagi dan sebagainya. Nanti selanjutnya kita atur waktu kembali untuk bertemu kembali untuk men-sharingkan lagi apa yang kamu alami. Apakah sudah ada perubahan yang signifikan atau sekiranya belum ada perubahan. Begitu Mas Jadi? Sanggup? Sanggup? Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupi sampai sekian. Mohon maaf bila mungkin tadi Bapak salah kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Nanti saya japri ya, nanti saya japri di WA untuk jadwal kita ketemu. Juga sebelumnya saya terima kasih sudah jadi bisa mengenali karakter, sama sudah tahu tentang penyebab saya kurang tidur gitu mungkin. Baik, terima kasih. Itulah gunanya BK sebetulnya. Jadi ketika kamu ada masalah nanti bisa konseling dengan Bapak, baik langsung ketemu seperti ini atau melalui via WA atau Telegram dan sebagainya. Begitu ya. Terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Oh iya, terima kasih.